Halo semuanya, pada video kali ini kita bakal membahas tentang fitoterapi antioksidan. Adapun anggota kelompok kami, Ayla Afra Al-Hadi, Nadila Zahwa, dan Zanessa Anggun Pratama. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas pada video ini? Yang pertama itu ada definisi fitoterapi. Yang kedua, definisi antioksidan dan radikal bebas. Yang ketiga, sumber radikal bebas. Yang keempat, peran antioksidan. Yang kelima, jenis-jenis antioksidan. Dan yang terakhir itu ada herbal dan ramuan fitoterapi antioksidan. Fitoterapi terdiri dari kata fito yang berarti tumbuhan dan terapi yang berarti suatu usaha untuk memulihkan kesehatan melalui pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Sehingga definisi dari fitoterapi adalah pengobatan dan pencegahan penyakit menggunakan tanaman, bagian tanaman, dan sediaan yang terbuat dari tanaman. Nah, bagian penting dalam fitoterapi ini merupakan bagian tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai obat. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai radikal bebas. Tubuh kita setiap harinya terkena paparan radikal bebas, entah itu dari polutan ataupun makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Radikal bebas merupakan senyawa yang sangat berbahaya dan dapat masuk ke dalam tubuh kita, yang kemudian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyakit degeneratif. Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, sehingga bersifat reaktif dan tidak stabil, yang cenderung mengambil elektron dari molekul lainnya. Tapi kita tidak perlu takut, untungnya tubuh kita memiliki sebuah mekanisme pertahanan khusus untuk menangkal efek buruk dari radikal bebas tersebut. Mekanisme ini bernama antioksidan. Radikal bebas yang terdapat di dalam tubuh kita yang bersumber baik itu dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel tubuh. Hal ini dikarenakan radikal bebas memiliki atom yang tidak berpasangan yang menyebabkannya menjadi tidak stabil. Sehingga radikal bebas tersebut akan mengambil satu atom dari sel tubuh kita dan berikatan dengan sel tersebut untuk mencapai kondisi yang stabil. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya suatu penyakit seperti kanker. Oleh karena itu, peran dari antioksidan ialah sebagai penangkal atau penghambat dari radikal bebas tersebut untuk berikatan dengan sel tubuh sehingga mencegah terjadinya suatu penyakit. Jenis dari antioksidan itu terdiri dari dua, yaitu ada antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami terdiri dari dua golongan, yaitu ada golongan enzim dan vitamin. Untuk golongan enzim, contohnya ada superoksid dismutase atau SOD, glutathione peroksidase, dan katalase. Untuk yang golongan vitaminnya ada vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Lalu untuk antioksidan sintetik, itu contohnya seperti butyl hidroksilanisol atau BHA, butyl hidroksitoluen atau BHT, propil galat, dan etoksikuin. Nah, lalu apa aja sih tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kadar antioksidan yang tinggi? Nah, berikut adalah beberapa contoh dari tumbuhan yang memiliki kadar antioksidan yang tinggi, yaitu ada kulit buah manggis dengan nama latinnya Garcinia mangostana L, yang mana dari jurnal yang telah didapatkan diperoleh kesimpulan bahwa ekstrak kulit buah manggis ini memiliki kandungan senyawa santon, mangostin, garcinon, flavonoid, dan tanin yang secara ilmiah terbukti memiliki kadar antioksidan yang tinggi. Dengan pengujian dengan metode DPPH diperoleh nilai IC 50-nya sebesar 47,73 ppm.
Lalu tumbuhan yang kedua yaitu ada tumbuhan rosemary dengan nama latinnya Rosmarinus officinalis L, yang mana dari jurnal yang telah didapatkan diperoleh kesimpulan bahwa ekstrak etanol dari daun rosemary ini memiliki kandungan senyawa berupa asam karnosat, karnosol, asam rosmarinik, dan hesperidin yang terbukti memiliki khasiat sebagai antioksidan dalam pengujian metode DPPH dengan nilai IC-nya sebesar 10,68 ppm. Lalu tumbuhan yang selanjutnya yaitu ada jahe merah dengan nama latinnya Zingiber officinale varubrum, yang mana dari jurnal yang telah didapatkan diperoleh kesimpulan bahwa ekstrak etanol dari jahe merah ini memiliki kandungan senyawa gingerol, tanin, flavonoid, saponin, alkaloid, dan terpenoid yang secara ilmiah terbukti memiliki kandungan antioksidan dengan pengujian pada metode DPPH dengan nilai IC50-nya sebesar 57,14 ppm. Nah, tumbuhan selanjutnya yang tinggi akan kadar antioksidan yaitu jambu bol atau Syzygium melecans L, Mer, dan Perry. Berdasarkan jurnal yang kami didapatkan kesimpulan bahwa ekstrak etanol dari biji jambu bol termasuk ke dalam golongan yang sangat kuat dengan nilai IC15 sebesar 3,511 ppm. Nah, sampel yang digunakan di sini adalah ekstrak etanol dari biji jambu bol. Kandungan senyawa yang tinggi akan antioksidan di dalam biji jambu bol ini adalah flavonoid dan fenolik. Metode untuk mengetahui kadar antioksidan yang ada pada biji jambu bol berdasarkan dari penelitian ini adalah metode DPPH. Nah, tumbuhan selanjutnya yang memiliki kadar antioksidan yang tinggi yaitu bawang putih atau dengan nama latin Allium sativum L. Kandungan senyawa pada bawang putih ini meliputi alin atau alkylcysteine sulfoksida, alalin, proventil-alin, dan alisin. Berdasarkan dari buku acuan sediaan herbal, dosis penggunaan dari bawang putih ini adalah 1 butir bawang putih segar dikonsumsi 1-2 kali sehari. Nah, bawang putih ini memiliki bau khas aromatik yang tajam dan rasa yang agak pedas yang lama-kelamaan akan menimbulkan rasa agak tebal pada bibir. Selanjutnya adalah suplemen dan ramuan antioksidan. Nah, ini merupakan beberapa sediaan yang mengandung kadar antioksidan yang tinggi, dan suplemen ini dibuat dari tumbuhan-tumbuhan yang tinggi akan kadar antioksidannya. Yang pertama itu ada suplemen dari kulit manggis. Kulit manggis ini mengandung santon, mangostin, garsinon, flavonoid, dan tanin. Dan di sebelahnya ini ada suplemen dari jahe merah yang mengandung gingerol, tanin, flavonoid, saponin, alkaloid, dan terpenoid. Suplemen dari jahe merah ini dapat membantu kita untuk memelihara daya tahan tubuh. Suplemen selanjutnya ada suplemen dari kunyit dan bawang putih. Nah, suplemen dari bawang putih ini mengandung senyawa alin, alalin, proventil-alin, dan alisin, dan pada kunyit ini mengandung antioksidan kurkuminoid. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh ramuan. Nah, ramuan-ramuan di sini merupakan ramuan herbal yang dapat kita lakukan sendiri di rumah. Yang pertama ada ramuan dari daun sembung atau Blume balsamifera folium. Nah, cara pembuatannya yaitu sebanyak 10 gram daun segar kita cuci bersih di air mengalir. Lalu, kita rebus dengan 1 gelas air hingga mendidih. Setelah itu, rebusan kita saring dan kita minum sebanyak 2 kali sehari. Ramuan selanjutnya adalah ramuan dari buah mengkudu atau Morinda citrifolia fructu. Cara pembuatannya, sebanyak 100 gram buah mengkudu yang sudah masak, kita cuci bersih di air mengalir. Lalu kita tumbuk sampai halus, kita tambahkan dengan 5 gelas air matang. Setelah itu, tambahkan 1 sendok teh cuka dan 1 gram garam. Nah, hasil tumbukan tadi kita saring, dan hasil saringannya ini kita minum sebanyak 3 kali sehari. Nah, ramuan-ramuan yang sudah kami tampilkan tadi, kami dapatkan dari buku Acuan Sediaan Herbal volume keempat edisi pertama tahun 2008 dan buku Acuan Sediaan Herbal volume kelima edisi pertama tahun 2010.